Assalamualaikum Bang Andi, nama saya Deca. Mohon maaf, mohon izin Bang. Saya ada sedikit pertanyaan nih Bang. Bagaimana parameter atau tolak ukur bahwasannya kita ini sudah kenal sebenar-benarnya kenal dengan zat yang bernama Allah? Karena saat ini saya merasa bahwa sepertinya saya tidak usah lagi melakukan pencarian terhadap Tuhan. Saya merasa bahwa saya tahu saat saya sholat siapa yang saya sembah, dan ibadah-ibadah yang saya lakukan itu untuk siapa dan karena siapa, yaitu karena Allah. Dia yang tidak diserupakan dengan apapun. Dia yang selalu mengetahui apa yang ada di dalam hati dan benak kita, dan juga selalu ada di setiap gerak-gerik kita. Karena saya pernah mendengar Bang, ada yang bilang semuanya itu harus jelas. Jangan membuat persepsi atau patokan sendiri tanpa ada yang memastikan bahwa diri kita sudah sampai pada pencarian kita. Mungkin itu aja Bang, mohon penjelasannya dari Bang Andi. Terima kasih atas waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deka. Deka apa Deca nih? Jadi ini kita jangan sampai terjebak ya. Jangan sampai kita merasa cukup, merasa puas, terus kita merasa sudah sampai dan tak perlu mencari lagi ya. Saya merasa saya sudah ketemu Bang, saya nggak perlu mencari lagi karena saya sudah tahu siapa yang saya sembah ya. Jadi kita harus pahami perbedaan kata tahu dan kenal ini berbeda ya. Banyak orang yang tahu tapi nggak kenal. Kalau orang yang kenal sudah pasti tahu. Nah, jadi kita kasih contoh dalam kehidupan. Kenal di sini harus ada makna. Kenal itu bukan sembarang kenal, tapi lebih dalam makna. Dan saya pun masih belajar. Jadi kalau ditanya tolak ukur atau parameter orang yang kenal Allah itu seperti apa Bang? Ya saya juga belum kenal. Makanya kita belajar mengenal. Ya. Saya pun ini belum kenal. Jadi antara tahu dan kenal ini bedanya di mana? Saya kasih ilustrasi seperti Pak Polisi. Banyak orang yang kenal sama Pak Polisi. Ketika kita melihat lampu merah, kita melihat Pak Polisi mengatur lalu lintas ya. Di situ banyak orang kenal bahwa polisi itu, banyak orang tahu bahwa Pak Polisi itu mengatur lalu lintas, punya hukum tentang perjalanan kita di jalan raya. Tapi mengapa banyak orang tahu tapi nggak pakai helm ya, sehingga ketemu Pak Polisi kena tilang juga. Nah ini bedanya. Disitulah bedanya kalau kita itu hanya tahu tapi banyak nggak kenal ya. Orang yang kenal sama Pak Polisi otomatis dia akan mengikuti aturan, otomatis dia akan paham ya, kalau kulakukan ini akibatnya begini, kulakukan itu sanksinya begini, dia akan kenal. Jadi begitu juga kita kepada Allah. Kita bilang, kamu tahu siapa yang kamu sembah? Tahu Bang. Nah, dalam sholat kamu bisa menyaksikan Allah? Bisa Bang. Di luar sholat bagaimana? Masih juga kita melakukan keji dan mungkar. Ya berarti orang itu hanya sekedar tahu, tapi nggak kenal. Jadi makna kenal di sini pasti dia bertakwa, itu cirinya. Ya sementara kita yang masih banyak kita berbuat dosa, masih banyak kita itu melakukan keji dan mungkar. Jadi kalau dibilang kategori kenal Allah ya jauh lah, masih jauh kita ini, masih perlu belajar. Jadi jangan dianggap aku udah tahu Bang, dalam sholat yang kusembah itu Allah. Nah dalam kehidupan bagaimana? Kalau dalam kehidupan kita itu benar menyaksikan Allah, pasti keji dan mungkar itu terhindari ya. Pasti kita
bisa berihsan, menyaksikan Allah di sebalik makhluk. Kita pasti bertakwa kepada Allah, ya. Jangankan dosa zohir, dosa batin pun kita jaga, jangan sampai terjadi dosa, ya. Wilayah hati ini memang semua makhluk nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, di situ kita jaga, jangan sampai kita kotor hati kita, jangan sampai kita iri dengki kepada sesama, jangan sampai kita prasangka jelek kepada sesama, ya. Banyak orang melakukan dosa, melakukan kesalahan yang nggak diketahui orang. Contohnya kita iri saja. Ketika kita iri kan makhluk nggak ada yang tahu. Karena apa? Mungkin belum, masih terlintas di hati, belum kita lakukan perbuatan iri itu. Masih dosa di batin saja, ya. Tapi kalau sampai dia melakukan dosa yang zohir, berarti kan di situ luar dalam sudah berdosa. Nah, ketika kita iri kepada orang, sakit hati kepada orang, di situ kan kita berarti nggak kenal sama Allah. Nggak kenal kita bahwa Allah itu mengetahui isi hati. Kalau kita kenal Allah mengetahui isi hati, nggak berani hati kita diisi dosa itu, ya. Jadi tanya diri kita, apakah kita ini sudah bisa menjaga hati? Kalau sudah bisa, ya berarti sudah kenal. Tapi kalau masih juga, bang, aku cepat tersinggung, bang, aku cepat marah, bang, aku cepat prasangka buruk, bang, aku cepat sakit hati sama omongan orang, bang, ya berarti belum kenal Allah. Nggak kenal kita bahwa Allah tahu hati kita, ya. Jadi makna kenal Allah ini luas. Makanya kita perlu terus belajar. Nggak ada istilah aku udah kenal, bang, nggak perlu lagi ku cari-cari. Makna mencari di sini adalah bukan mencari ingin bertemu seperti itu. Makna yang mencari di sini, kita itu berusaha mendekat sehingga kita kenal, benar-benar kenal, ya. Contoh ilustrasi Pak Polisi tadi lah. Kalau kita kenal sama Pak Polisi, kita banyak bersahabat sama Pak Polisi, terus kita sering bertanya apa saja aturan-aturan lalu lintas, ya. Kalau lambang ini maknanya apa, kalau ada apa rambu-rambu di jalan maknanya apa, perintahnya apa, kita bertanya, kita dikasih tahu, terus kita melakukan. Sudah tahu, melakukan. Di jalan raya harus pakai helm, ya kan. Habis itu kalau kita mau belok kiri harus pakai lampu sen ke kiri, kita mau belok kanan pakai lampu sen ke kanan, ya kan. Habis itu ada jalan itu rambu-rambu di jalan raya, garisnya kenapa kok menyambung, tidak putus-putus, berarti kan tidak boleh berhenti, ya kan. Nggak boleh pelan, harus kencang. Nah, karena biasanya itu di tikungan itu, setiap tikungan ada garisnya itu nggak putus-putus. Nah, kalau kita kenal, kita lakukan. Itu orang yang mengenal, ya kan. Kenapa selama ini banyak kita melakukan pelanggaran lalu lintas, ya? Karena apa? Kita tidak mengenal. Kita tahu tapi tidak kenal, ya kan. Seperti tikungan, nggak boleh kita menyalip, nggak boleh kita memotong karena berbahaya, ya kan. Itu kan kita karena nggak tahu sering juga kita lakukan, ya. Karena nggak kenal sering kita lakukan. Kita tahu tapi tidak kenal, ya. Begitu juga dalam hukum Allah. Makanya orang bilang, makomku, aku sudah kenal Allah, makomku sudah beda, aku nggak perlu lagi sholat karena aku sudah kenal Allah. Orang-orang yang seperti itu bukan kenal Allah, tapi hanya tahu. Kalau dia kenal Allah, dia akan kembali kepada syariat, ya. Dia akan kembali kepada syariat, nggak ada dia menyempelekan syariat. Nah, sekarang tanya diri kita,
syariat kita sudah benar belum? Nah, kalau saya jujur, saya masih belajar. Jadi jauh lah kalau dibilang kenal kepada Allah tuh, aduh jauh kali lah. Masih juga kita sering sakit hati sama orang, masih juga kita cepat tersinggung sama orang. Itu yang kenal Allah. Orang kenal Allah itu dia tahu dan kenal, bukan hanya tahu tapi tak kenal. Ya, jadi jangan kita hanya berpatokan di sholat itu saja. Aku di sholat udah tahu bang, udah tahu kamu siapa yang kamu sembah, sudah tahu. Nah, kehidupan yang nomor satu. Ya, bagaimana di kehidupan kita? Banyaklah kita masih jauh lah dari kata kenal ini, aduh jauh. Jadi untuk Bang Deka nampaknya ini masih muda, dari suaranya saya dengar masih muda. Jadi tolong jangan merasa puas, ya. Belajar lagi, terus kita belajar. Jangan sampai kita merasa aku nggak perlu cari lagi bang. Waduh, itu kalau udah seperti itu tertipu kita. Belajar terus, kepada siapapun tanya, kepada siapapun belajar. Ya, ilmu Allah ini luas. Jangan kita merasa udah sampai lah, masih ada lagi, ya. Berlapis-lapis itu, bertingkat-tingkat. Kenal pun bertingkat-tingkat. Ada orang yang kenal dalam kategori yang saya sebutkan tadi, tapi ada lagi yang lebih lagi, bertingkat-tingkat kenalnya. Nah, sekarang kita tanya dalam kehidupan, kadang kita sama Pak Polisi yang mengatur aturan biar tertib jalan raya, kita aja nggak patuh, apalagi kepada Allah. Ya, itu yang dibilang kenal Allah. Hah? Padahal di sebalik makhluk itu ada peran Allah juga. Ya, apa gunanya polisi? Ya untuk mengatur biar nyaman, biar tentram, biar jauh dari kecelakaan. Itu kan ada peran Allah di situ, memberi aturan. Nah, terkadang kita kepada makhluk memandang rendah, masih juga kita nggak ikut aturan. Apakah itu ciri orang-orang yang kenal kepada Allah? Jauh kali, ya. Jadi ciri atau parameter orang yang kenal kepada Allah, dia pasti bertakwa. Makanya di Al-Quran dikatakan sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah, di antara hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah adalah orang ulama, orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu dia bukan hanya tahu tapi dia kenal. Maka disebut di situ alim ulama. Ya. Karena apa? Kenapa disebut alim ulama, Bang? Ya karena dia takwa. Mana ada alim ulama nggak takwa? Ya. Karena dia dengan ilmuannya itu, dengan kepahamannya itu, dia bukan sekedar tahu, tapi dia kenal. Ini yang Allah mau, ini yang Allah larang, ini yang dianjurkan Allah, ini yang nggak boleh. Ya, aturan-aturan Allah semua dia lakukan. Itulah orang yang kenal. Ya, begitu juga tadi. Kenal sama Pak Polisi, pasti ikutin aturan Pak Polisi. Ini helm aja kita sering nggak pakai, ya kan? Di jalan raya ugal-ugalan, nggak ngerti rambu. Bagaimana kita bilang mau kenal sama polisi? Itu baru di dunia, bagaimana sama Allah? Banyak kita ini hanya tahu tapi tak kenal. Nah, jadi ini mudah-mudahan terbuka pemahaman kita. Nah, sama-samalah kita belajar. Bang Andi udah kenal? Belum, masih jauh. Jatuh bangun kita ini, ya. Masih juga sering sakit hati, sering tersinggung, sering berprasangka, ya. Kalau kita kenal Allah itu, kita itu apa? Jangankan dengan zohir, batin saja kita jaga. Ya Allah, aku tahu ketika terselip kebencian di hatiku, terselip rasa amarah di hatiku, Engkau tahu itu ya Allah. Nah, itu berdosa sekali, ya kan? Dan kita takut itu.
Jadi parameter orang yang kenal kepada Allah adalah orang yang takut sama Allah. Ketika dia takut sama Allah, otomatis bertakwa. Nah, kalau kita jauh dari takwa, ya jangan ngaku kenal lah, ya. Harus kita belajar terus. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.